Baik, saya ulangi. Kemarin saya sudah memberikan materi tentang margin. Apa itu margin? Yaitu batas ketik. Saya tidak bisa keluar dari margin pada saat saya membuat ketikan di dalam Microsoft Word. Tetapi ada caranya untuk bisa mengalahkan margin. Untuk bisa mengalahkan margin, Anda harus mengerti tentang indentasi. Nah, indentasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada first line indent. Ini digunakan untuk mengatur baris pertama dari sebuah paragraf. Biasanya baris pertama dari sebuah paragraf itu apa? Dia akan menjorok ya. Menjorok masuk. Baris pertamanya saja, sedangkan baris kedua, ketiga, dan seterusnya itu tetap. Nah, contohnya seperti apa? Saya akan gunakan dokumen ketikan yang sudah saya miliki ya. Misalkan saya punya ketikan seperti ini. Nah, ini kan sebuah paragraf nih. Ini sebuah paragraf. Perhatikan, ini baris pertamanya itu menjorok. Aslinya kan gini ya, ngetik itu ya. Ya, sorry. Aslinya kan gini. Ngetik awalnya kan seperti ini ya. Kemudian dengan mengerti first line indent, saya bisa membuat penjorokan untuk baris pertama setiap paragraf. Jadi menjorokkan paragraf itu tidak dengan spasi satu-satu gini, tidak ya. Jangan dilakukan seperti itu. Nanti kalau kalian lakukan seperti itu, maka settingan untuk paragraf berikutnya itu jadi satuan, single atau sendiri-sendiri. Kalau kalian pengen menjorokkan paragraf, itu gunakan first line indent. First line indent itu Anda lihat di ruler atas ini, yang bentuk panahnya menghadap ke bawah. Ya, bentuk panahnya menghadap ke bawah. Ini namanya first line indent. Saya sorot paragraf, saya tunjuk saja, tidak usah di blok. Saya tunjuk paragraf, kemudian Anda tarik masuk ini. Anda lihat, tarik masuk. Maka perhatikan baris pertama dari paragraf tersebut akan ikut menjorok masuk. Ya, biasanya menjoroknya itu 6 huruf. Ingat-ingat ya, menjorokkan paragraf itu standarnya adalah 6 huruf. Spasi dihitung 1 huruf. Jadi contohnya, misalkan saya ingin menjorokkan baris pertama paragraf ini. Anda hitung 1, 2, O itu hurufnya 1, R2, G3, A4, 5, 6. Oh, berarti nanti menjorok itu kira-kira di sini. Ya, di atasnya huruf I. Kalau pengen tepat, ingat-ingat tekan ALT, sama seperti men-setting margin kemarin. Kalau geser-geser manual, Anda sambil tekan ALT seperti ini. Ya. Apa kelebihannya? Kelebihannya kalau kalian pengen menjorokkan beberapa paragraf. Ya, contohnya Anda punya beberapa paragraf nih. Ya, awalnya semuanya rata kiri, awalnya seperti ini semua. Maka bisa Anda blok. Beberapa paragraf itu bisa Anda blok. Nah, misalkan seperti ini. Langsung Anda geser. Anda perhatikan. Maka secara otomatis semua baris pertama dari paragraf itu akan menjorok dan sama rata. Jadi tidak zigzag. Kalau Anda pakai spasi satu-satu digeser masuk satu, bisa jadi nanti hasilnya zigzag. Paragraf pertama di sini, paragraf kedua di sini, gitu. Beda-beda. Jadi cara membuat penjorokan paragraf itu menggunakan first line indent. Nah, jadi first line indent itu bisa digunakan untuk masuk, bisa juga digunakan untuk mundur. Kalau Anda tarik mundur, seperti ini hasilnya. Mundur loh. Lihat, dia bisa menembus apa? Margin. Dia bisa menembus margin sekarang. Tapi kalau Anda tidak menggunakan indent, Anda tidak bisa menembus margin.
Jadi first line indent itu hanya mempengaruhi baris pertama dari sebuah paragraf atau beberapa paragraf. Baris kedua, ketiga tidak bisa dipengaruhi oleh first line indent. Bisa digunakan untuk masuk, bisa digunakan untuk mundur. Nah, seperti ini. Deal ya, paham ya? Itu first line indent. Berikutnya yang kedua itu adalah left indent. Mengatur perataan kiri dari baris kedua dan seterusnya dari paragraf. Nah, ini kebalikannya dari first line indent. First line indent itu hanya mengatur baris pertama, sedangkan left indent itu mengaturnya baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Posisinya sama-sama sebelah kiri ya, posisinya sama-sama sebelah kiri. Contoh, saya punya paragraf seperti ini yang terdiri dari beberapa baris, perhatikan. Ada paragraf yang terdiri dari beberapa baris. Ya, contoh dua ini ya, dua ini. Left indent itu letaknya itu yang sebelah kiri, panahnya menghadap ke atas ya, panahnya menghadap ke atas. Jadi first line indent panahnya menghadap ke bawah, left indent panahnya menghadap ke atas. Perhatikan kalau ini saya geser-geser, yang berubah itu baris selain baris pertama. Ya. Jadi kalau saya geser-geser, itu yang berubah perataannya itu selain baris pertama. Sedangkan kalau first tadi yang berubah-ubah hanya baris pertama. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau suatu saat kalian butuh membuat ketikan yang rata kirinya harus sama setiap paragraf, maka yang dikondisikan itu adalah left indent. Ya, left indent. Karena ketikan itu tidak selamanya nempel margin. Marginnya kan di sini ya. Ketikannya bisa saja harus rata kiri, tetapi lebih masuk dari marginnya. Marginnya di sini, ketikannya di sini. Nah, dan dia harus rata. Itu yang dimainkan di setting itu indentasi kiri. Kemudian berikutnya ada hanging indent. Hanging indent adalah untuk mengatur pergerakan first line indent dan left indent secara bersamaan. Jadi kalau kalian pengen mengatur gerakan first dan left itu bareng, itu gunakan hanging indent. Ya, contohnya lagi. Kalau saya tarik first, yang gerak baris satu semua paragraf. Yang saya sorot ya, paragraf mana yang saya sorot? Ini semua misalkan. Ini yang bergerak baris nomor 1. Kalau ini yang bergerak baris nomor 2. Nah, kalau hanging indent tuh bentuknya kotak ya, bentuknya kotak. Kan ada panah ke atas, ada yang kotak bawahnya. Nah, ini kalau diklik, digeser, Anda lihat left-nya bergerak, first-nya juga bergerak. Nah, itu namanya hanging indent. Jadi hanging indent yang bentuknya kotak ini ya, Anda geser ke kanan ke kiri. Itu first-nya bergerak, left-nya juga bergerak. Seperti itu. Jadi untuk menghemat waktu geser-geser itu pakai hanging indent. Dan yang terakhir itu disebut dengan right indent. Mengatur ya perataan kanan dari semua baris dari sebuah paragraf.
Jadi rata kanan, misalkan Anda ngetik nih, Anda ngetik, perhatikan. Anda ngetik pengen rata kanan margin itu menggunakan perataan yang di atas ini kan. Rata kanan. Nah, rata kanan ya di sini. Set, gitu. Rata kiri, rata kiri, rata tengah, rata tengah. Itu kan menggunakan ini ya biasanya. Lah, pada saat Anda pengen ketikan itu sebelah kanannya rata, tetapi tidak berada di margin. Ya, ratanya itu tidak nempel margin, misalkan gitu. Margin mana Pak? Ya margin kanan, tidak nempel margin kanan. Maka itu Anda lakukan menggunakan right indent. Right indent itu bentuknya panah, posisinya di sebelah kanan. Ini kalau Anda geser, maka paragraf yang Anda sorot itu akan terpengaruh sebelah kanannya. Lihat ya. Terus kalau ini saya rata kanan, loh rata kanannya ada di sini. Tidak di marginnya tadi, tidak. Tapi ngikuti right indent. Jadi right indent ini bisa Anda pakai untuk membuat perataan kanan. Yang perataan itu tidak harus nempel margin. Bisa lebih masuk, bisa lebih keluar dari margin. Jadi bisa lebih masuk, bisa lebih keluar. Kan ada kalanya kalian ngetik itu, kok kurang lebar ya, padahal settingannya itu harus segini. Nah itu bisa Anda mekarkan, lebarnya bisa Anda mekarkan dengan menggunakan indentasi tadi. Tapi ingat, kalau Anda print, selama Anda melewati margin, hati-hati. Karena printer itu mendeteksi margin. Sesuatu yang berada di luar margin itu kadang tidak terdeteksi oleh printer. Artinya pada saat di print itu hilang, kepotong. Yang tercetak yang mana? Yang di margin itu saja, yang di dalamnya margin. Yang di luar margin itu tidak ikut kecetak. Ya, tinggal Anda lihat tipe printernya. Printer-printer ada yang punya kemampuan borderless namanya. Apa itu borderless? Borderless adalah kemampuan printer untuk mencetak sampai tepi, mencetak tanpa tepi ya. Jadi Anda bisa mencetak foto itu tanpa ada warna putih di kanan kirinya. Jadi full gitu. Itu berarti printernya punya kemampuan borderless. Tapi kalau printer biasa itu pasti border, mengikuti aturan border. Border itu dikendalikan oleh margin tadi. Jadi kalau Anda punya ketikan seperti ini, itu bisa jadi ada beberapa yang tidak tercetak. Anda coba saja kalau punya printer. Ya. Itu teori tentang indentasi. Kemudian pertanyaannya lah itu masuk ke teori tabulasi. Saya harus menjelaskan ini masalahnya. Indentasi harus saya jelaskan, tabulasi itu lanjutannya. Ada jenis-jenis tabulasi. Oh iya, tabulasi sendiri itu apa? Tabulasi itu adalah penanda-penanda yang dipasang pada ruler untuk menghandle gerakan tombol tab. Namanya tabulasi. Jadi kalau Anda ngetik itu kan ada tombol spasi untuk membuat spasi. Spasi itu biasanya satu huruf cetuk gitu. Bergeraknya kecil-kecil ya, bergeraknya kecil-kecil. Spasi misalkan gini ya. Ini saya spasi, 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 spasi. Ini nekan tombol spasi. Ada juga istilah namanya tab. Tombolnya ada di keyboard sebelah kanan kiri atas itu. Kalau Anda tekan, ini ngelompatnya lebih jauh. Jadi spasi yang digandakan, istilahnya mirip seperti itulah ya.
tab itu. Nah, tab itu kepanjangannya adalah tabulasi tab. Ya, tabulasi. Tab itu tabulasi. Lah, pergerakannya dan perataannya itu bisa dikendalikan menggunakan penanda tabulasi. Nah, kita kenal yang pertama, jenisnya adalah tabulasi kiri atau left tab. Left tab namanya, left tab. Kemudian yang kedua nanti ada tabulasi kanan, right tab. Ada tabulasi tengah, itu center tab. Kemudian ada decimal tab. Kemudian ada bar tab. Nah, kita lihat kemampuan tabulasi ini seperti apa. Perhatikan, misalkan saya ngetik kata aku, kemudian saya tab, itu kan gini ya. Tuh. Bisa nggak sekali tab itu langsung bergeraknya ke sini, Pak? Langsung lompatannya jauh gitu. Dan melompatnya itu saya atur itu maksudnya gimana? Ya berhenti di lokasi yang sudah saya tentukan. Tapi tidak sekedar gini langsung lompat. Nah, kalau kalian pengen seperti itu, kalian manfaatkan namanya penanda tabulasi. Lokasinya ada di ruler atas sebelah kiri. Nih, ada left tab. Kalau diklik lagi, nanti ada center tab. Kalau diklik lagi, nanti ada right tab. Kalau diklik lagi, nanti ada decimal tab. Anda klik lagi, ketemu dengan bar tab. Contoh ya, saya pakai left tab. Lihat, left tab saya pilih, kemudian saya atur di ruler. Saya klikkan di ruler di sini. Perhatikan, ini ada tanda. Ya, ada tanda left tab. Kemudian saya tekan tab. Lihat, tab. Loh, lompatannya jauh. Jadi langsung lompat ke situ. Ya, itu fungsi standar ya, fungsi standar. Misalkan saya ganti dengan center tab, saya taruh di sini, saya tekan tab, ya sama, ngelompat. Karena fungsi dasarnya untuk membuat lompatan memang. Saya ganti dengan right, ya, saya ganti dengan right, saya tab, ya sama, berhenti di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau pengen membuang, ini ditarik keluar dari ruler. Ini mau saya buang nih, tarik keluar, hilang kan, lepaskan. Nah, pada saat Anda lepaskan, maka pengaruh tabulasi tadi hilang. Tadi ada di sini, tekan tab, kemudian ininya dibuang, penandanya dibuang, maka dia kembali mundur seolah-olah berjalan standar satu tab, gitu, pendek, ya, pendek. Kemudian decimal tab juga sama. Decimal tab nanti untuk melompat, fungsi dasarnya untuk melompat. Yang beda itu bar tab. Bar tab itu kalau diklikkan itu membentuk garis seperti ini. Garis-garis pembatas. Itulah yang nanti dipakai untuk mengerjakan soal ini. Ini ada garis pembatas seperti ini. Ini bar tab, ini bar tab, ini bar tab. Jadi bukan tanda di keyboard yang garis bertegak itu bukan ya, ini bar tab. Kan ada ya di keyboard itu tanda ya, tombol yang bisa dipakai untuk membuat tanda tegak. Tapi bukan itu, maksudnya gimana, itu saya buang dulu ya. Kan ada di keyboard itu dekat backspace. Itu kan ada yang seperti ini, keyboard itu. Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Tapi tanda tegak di soal itu, tanda tegak di soal ini itu berasal dari bar tab. Ya, berasal dari bar tab. Kemudian fungsi tabulasi yang lain apa, Pak?
tabulasi yang lain, kita bisa membuat perataan terhadap sebuah kata atau kalimat itu di sembarang posisi. Contoh ya, saya pengen membuat tulisan tuh rata kiri di sini. Saya membuat rata kiri itu di sini. Tekan tab ya, perhatikan. Saya ngetik, saya enter, saya tab lagi, saya enter, saya tab lagi. Lihat, dia rata kiri di sini. Bisa nggak kamu membuat rata kiri menggunakan aturan yang atas ini, tapi posisinya tidak di tepian, di tengah-tengah? Agak sulit kalau kalian nggak ngerti tabulasi. Dan ini bisa digeser-geser loh. Kalau rata kiri biasa itu pasti nempel margin, pasti itu. Kecuali indentasinya kalian majukan. Ya, ini tak buang ya, misalkan ini saya buang. Ya, kemudian saya membuat perataan kiri. Perataan kiri itu pasti kan seperti ini ngetik itu. Perataan kiri. Kalau pengen menjorok bagaimana? Ini kan yang dimainkan, indentasi ya mainkan. Nah, sekarang indentasinya itu tetap, tapi saya pengen bisa rata kiri agak masuk. Bagaimana? Ya Anda main-main dengan left tab ini. Anda main-main dengan left tab. Ini bisa di tab. Ini bisa di tab. Ini bisa di tab. Di tab. Rata kiri. Saya pengen buat rata kanan, bagaimana Pak? Rata kanan misalkan ya. Ini saya ganti rata kanan. Di sini misalkan. Sini saya buat lagi. Nah, saya blok aja ya, bareng-bareng ya. Bisa buat di sini, bareng-bareng. Coba saya tekan tab. Tab, ini rata kanan loh. Turun tab, ini rata kanan. Ya. Turun lagi tab, ini rata kanan. Turun lagi tab, rata kanan. Oh. Bisa nggak membuat dalam satu baris saja, satu baris saja? Rata kiri iya, rata kanan iya, bisa nggak? Menggunakan ini, tombol di atas ini. Nggak bisa. Kalau kamu sudah milih rata kiri semua, rata kanan semua. Contoh, ini tadi ya. Saya punya paragraf nih. Saya blok. Rata kiri, ya rata kiri semua. Rata kanan semua. Rata tengah semua. Tidak bisa ada di kiri iya, di kanan iya, di kiri iya, di kanan iya. Nah, untuk bisa membuat seperti itu, Anda butuh tabulasi. Demikian juga untuk rata tengah. Misalkan saya buat rata tengah ini di sini ya. Saya buat rata tengah. Center tab di sini. Sini saya buat center tab. Nah, misalkan. Oh, ada yang rata kiri, ada yang rata tengah misalkan. Ya, biar enggak benturan. Ini saya pendekkan misalkan segini. Ya, kemudian saya tekan tab. Oh, ini bisa rata tengah. Jadi yang ini rata kiri, ini rata tengah. Ini rata kiri, ini rata tengah. Ini rata kiri, ini rata tengah. Tambah sambungkan lagi rata kanan. Wah, bagus nih. Di sini rata kanan. Ya, sudah ya. Ini rata kanan. Rata kanan. Rata kanan. Kalau kalian telaten, kalian bisa menggambar wajah di sini. Jadi dengan rata kiri, rata tengah, rata kiri, rata tengah itu minimal Anda bisa membuat bangunan candi iso. Jadi tulisan itu bisa Anda susun ini rata tengah, nanti yang di sini rata kiri, rata kanan, rata kiri, rata kanan, rata kiri, rata kanan. Itu akan membentuk objek dari huruf-huruf. Nah, kalian bisa membentuk objek dari huruf-huruf. Karena kalian bisa bermain dengan indentasi, tabulasi kiri, tabulasi kanan, tabulasi kiri, tabulasi kanan. Seperti itu. Terus ada namanya decimal tab. Apa fungsinya decimal tab? Fungsi dari decimal tab, ini saya buang dulu yang tabulasi lama ya, atasnya tadi. Saya tarik keluar dulu. Decimal tab itu contohnya seperti ini. Misalkan saya ngetik 1 juta.
ya. Kemudian saya ngetik lagi 500.000. Saya ngetik lagi misalkan 235.000. Saya ngetik lagi misalkan 300 rupiah. Biar rapi itu gimana? Ada komanya, koma 00, koma 00, koma 00, koma 00 misalkan. Kalau saya pengen menjumlahkan ini, itu kan berarti harus diratakan kan? Diratakan kanan kan? Diratakan kanan. Ya, berarti pakai perataan kanan. Nah, gini kan? Tapi terlalu ke kanan, Pak. Saya maunya itu di sini kanannya itu. Tidak ke kanan full ini enggak, tapi di sini. Bagaimana? Nah, bisa memanfaatkan apa? Right tab kan? Bisa memanfaatkan right tab. Nah, ini kan ditekan tab, ini tekan tab, ini tekan tab, ini kan tekan tab. Ini bisa. Artinya nanti kalau di bawahnya ini Anda kasih garis, kemudian dijumlahkan, itu kan tata cara nulisnya secara akuntansi betul kan? Seperti itu. Sedangkan bagaimana kalau misalkan desimalnya itu ditulisnya beda-beda, tidak 00 tapi Anda tulis misalkan gini. Ada yang 00, ada yang 55, ada yang 909 misalnya gini. Nah, ini jadi nggak rapi lagi. Ini jadi nggak rapi lagi. Kenapa? Karena desimalnya jadi zigzag. Ini jadi zigzag. Ada nggak cara untuk merapikan desimal? Jawabannya ada. Untuk merapikan desimal, Anda gunakan desimal tab. Ya, jadi right tab-nya ini jangan dipakai, tapi gunakan desimal tab. Lihat ya. Semua penanda desimal secara otomatis akan dibuat lurus. Tidak zigzag lagi. Jadi sekarang desimalnya mau berapapun, secara otomatis dia akan berada di sebelah kanan. Ini. Oke, maaf. Jadi desimalnya lurus. Ya, ini namanya desimal tab. Fungsinya untuk apa? Meluruskan desimal, penanda desimal. Biar tidak zigzag. Kenapa? Karena angka desimal bisa jadi 1 digit, bisa jadi 2 digit, bisa jadi banyak digit, beda-beda misalkan. Maka kalau tidak menggunakan desimal tab, dia bisa zigzag. Seperti itu ya, paham ya? Kalau misalkan angka desimalnya selalu 2 digit, bagaimana Pak? Anda boleh menggunakan right tab tadi. Dengan catatan perataannya tidak harus nempel margin. Anda taruh di mana saja boleh. Nah, sekarang menjawab yang Naila, ya ini dikombinasikan Naila. Teori ini kamu kombinasikan, yang lain juga. Misalkan saya membuat garis lurus itu menggunakan ini. Garis lurusnya itu menggunakan tanda sama dengan. Kemudian Anda enter kan. Nah, Anda enter itu dia naik ke atas. Kalau ada di perbatasan ya, ada di perbatasan halaman. Kalau seperti ini jadi garis lurus, Anda kontrol Z. Nah, ini akan berubah menjadi garis putus-putus lagi. Setelah itu Anda pakai bar tab. Anda pakai bar tab, ini saya buang dulu ya. Bar tab. Ini saya buang dulu. Ada berapa bar tab? Nah, tekan ALT, geser ke sini. Anda buat batasan-batasan. Ya, Anda buat batasan-batasan. Oh, di sini. Kemudian satu lagi buat di sini. Kenapa ALT-nya ditekan? Biar bisa ditata lebih mudah. Ini jaraknya kok jauh, Pak? Ya diturunkan spasinya.
jadikan satu spasi. Jangan lupa apa kemarin? Before after-nya dinolkan. Agar spasinya tidak ketambahan. Kemudian Anda enter ke sini bawahnya. Lihat, dia ngikuti bar tab itu. Nah, garis yang ada di tengah-tengah sini, bar tab yang ada di tengah-tengah sini dibuang. Caranya ya sorot di lokasi itu, kemudian bar tabnya ditarik keluar. Seperti ini kan. Kemudian saya pengen nulis di sini nomor, nama akun, saldo kredit, debit, kredit. Biar tengah-tengahnya pas gimana? Pakai center tab. Maaf, lewat ini center tabnya. Center tab di sini. Center tab di sini. Center tab di sini. Center tab di sini. Tinggal kamu modalnya tab. Loh, nomor. Tab lagi nama akun. Itu pasti di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah antara batas kiri bar tab tadi dan batas kanan bar tab. Tab lagi debit, tab lagi kredit. Jadi kita jadi ada bantuan untuk membuat sesuatu itu berada di tengah itu bagaimana? Ya, lihat ya. Untuk membuat tampilan seperti ini. Ini di tengah-tengahnya sini. Ini tulisan rekening di tengah-tengahnya sini. Debit di tengah-tengahnya sini. Membuat tengah-tengah itu gimana? Nah, pakai center tab. Kemudian di bawahnya 100 ini center sampai bawah center. Kas penempatan pada bank ini left. Terus ini desimal. Karena desimalnya lurus. Ini pun desimal. Berarti bagaimana, Pak? Berarti Anda turun ke sini. Ini ganti ya. Jangan left. Posisi di sini, ingat-ingat posisi di sini. Anda ganti center. Nah, center. Yang di sini bagaimana? Yang di sini left. Yang di sini left. Kemudian yang di sini bagaimana? Jangan center, tapi desimal. Yang di sini juga desimal. Nah, sekarang kamu tekan tab 100. Center ya, kalau kurang center ya digeser. Nah, gini. Kenapa harus ditata pertama dulu? Nanti yang kedua, ketiga ngikuti. Tekan tab. Apa? Tulisannya kas. Saldonya berapa? 10 juta misalkan ya, 10 juta. Misalkan saya nulis ngawur ini 10 juta, koma, lihat komanya lurus ini. 00. Tekan tab lagi, enter. Tekan tab lagi, 101. Itu center. Penempatan, misalkan tulisannya penempatan. Lihat ya, ini rata kiri ya. Tekan tab lagi berapa? Misalkan 7 juta, misal ini. Koma 00. Yang kredit, contohnya yang kredit apa? Misalkan modal gitu ya, modal 300, simpanan 400. Misalnya di sini ya, 300 modal. Tab berapa? Misalkan 4 juta. Koma 00. Ini pun rata ini. Kalau kurang ke kiri ya tarik ke kiri dulu biar bawahnya nanti ngikuti. Enter, tab lagi 400. Simpanan. Tab misalkan 3 juta. Koma 00. Enter, garis, tutup. Ya kan? Garis tutup. Apalagi? Total nulisnya di sini. Ya kan? Gimana ini buatnya? Daripada spasi kan ribet ya. Ctrl Z dulu. Terus Anda buat apa?
right tab. Di mana? Di sini, agak ke sini. Akan di sini. Yang lama buang dulu. Ini dibuang. Tekan tab, set, langsung ke situ kan? Total. Tinggal Anda isi ini berapa? 17 juta. Misalkan gitu ya. Koma 00. Lihat, lurus. Tekan tab lagi, ini berapa? 7 juta. Koma 00. Akhir Anda kasih garis penutup. Zaman dulu ini penting. Kenapa? Zaman dulu orang kerja menggunakan mesin ketik atau menggunakan mesin ketik elektrik, lebih meningkat lagi ya. Tidak bisa membuat garis lurus, itu tidak bisa. Kalau kamu mau membuat nota, ya kamu harus bermain-main dengan konsep ini. Ya, kalau zaman sekarang kan sudah disediakan insert tabel seperti tadi saya cerita ya. Tabel. Enak wes. Tapi konsep yang lama ini namanya tabulasi, jangan kamu lupakan. Karena ini juga penting nantinya ya. Oke?